Terjadi sebuah pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum RT pada hari Minggu malam di daerah Tangerang Selatan. Pengeroyokan itu dilakukan terhadap sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario. Dan diketahui memakan korban. Ya, salah satu seorang korbannya perempuan itu kena luka sabetan benda tajam. Otakmu di mana? Kenapa seperti ini ya? Seorang aparat pemerintah walaupun terkecil itu bisa rasis seperti ini. Kau kan RT, Diding, namamu Diding kan? Nama RT ini namanya si Diding. Ya. Kau kenapa menjadi penghasut kau? Harusnya kau itu bisa mengayomi masyarakat. Apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu tanggung jawabmu. Bukan jadi kau yang menyulut api emosi. Maksudmu apa? Itu kelompok mahasiswa itu, ku bilanglah mahasiswi, itu sedang melakukan doa rosario. Doa rosario bagi umat Katolik itu adalah doa ya yang dilakukan dengan hening, berdoa sama Tuhannya. Sama seperti kalian, kalau misalnya kalian sedang ada doa ya, wirid, pernah kalian minta izin? Enggak kan? Begitu juga doa rosario itu ngapain minta izin? Kok kalian bilang harus minta izin? Kecuali kalau ibadah yang dilakukan seperti pada umumnya di gereja, baru minta izin itu, baru kalian permasalahkan. Dan kadang-kadang minta izin ini seringkali diperalat untuk mendiskriminasi umat agama tertentu. Gitu loh. Dan satu lagi, kau beraninya kau sama mahasiswa, kau berani sama anaknya, berani kau lawan bapaknya sana. Kurang ajar. Perempuan pula kau bikin seperti itu. Aku ngamuk biar tahu kau. Opung Parbelak ini sedang menyeruakan namanya kedamaian di bumi Indonesia ini. Harus. Nggak usah dulu ketawa-ketawa kita untuk pada saat ini dulu. Nggak bisa. Ini bukan masalah untuk diketawa-ketawai. Ini masalah untuk diseriusi. Entah apa-apa aja kerja kalian ku tengok. Mau sampai kapan bangsa ini seperti itu? Diskriminasi terhadap agama tertentu. Kalau orang NTT di situ untuk bersekolah, NTT di situ untuk cari hidup, orang NTT saudara-saudara kami di situ ya untuk berkarir, apa masalahnya? Gitu loh. Kau nggak mau ada pendatang di situ, nggak terima kau. Jangan kau peralat sentimen agamamu itu untuk menunjukkan ketidaksukaanmu sama orang lain. Nggak boleh itu. Orang Tangerang itu nggak sedikit itu di NTT, cari makan, cari hidup, karir di situ, sekolah juga di situ. Tapi ada pernah kau dengar orang NTT melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang berasal dari Tangerang? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadi nggak ngerti aku apa isi kepalamu sekarang, Diding. Kesal kali aku ngeliat kau, Diding. Namamu pun Diding. Harusnya nama Diding itu harusnya betul-betul mencerminkan bagaimana baiknya orang Sunda. Gitu loh. Kita nggak usah nyampe-nyampe ke suku lah. Karena aku setahuku orang-orang di daerah Banten sana, daerah Tangerang sana, orang-orang baik semua. Orang baik semuanya. Nggak tahu entah bagaimana caramu menghasut kawan-kawanmu, menghasut masyarakat, bisa sampai terjadi insiden itu. Hati-hati kau. Tapi dengar kabar kau sudah kena tangkap kan? Tapi mudah-mudahan ini bukan cuma formalitas, ya. Aku bilang sama kepolisian, baik baik untuk Polsek dan juga Polres, tolong, Pak, proses itu. Karena apa? Ini bukan berbicara damai tidak damai. Kalau damai bisa damai, ya. Tapi seperti ini harus diproses secara hukum. Karena apa? Karena kalau cuma damai aja, ini akan berlangsung lagi, akan terulang lagi. Gitu. Opung Parbelak tidak akan menerima apa yang namanya diskriminasi, bullying itu gak akan pernah terima. Ya, kalau misalnya ada orang yang lain beragama daripada agamaku, ya, beribadah contohnya, dan diganggu sama oknum-oknum yang seagama denganku, aku pun juga tetap akan marah. Karena apa? Yang namanya ibadah itu hubungan dia dengan Tuhannya. Gitu loh. Nggak boleh seperti itu. Aku ini lahir di Jakarta, lingkunganku semuanya orang Muslim.
Aku besar di tangannya orang-orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi. Aku tahu bagaimana orang-orang Jakarta sana, bagaimana baik-baiknya, biar tahu kalian. Nggak ngerti aku ini kok bisa begini isi kepalanya ini. Tolong dulu ya untuk Bapak Kapolri ya, hal-hal seperti ini Pak, ini rentan terhadap terorisme. Ya bukan fitnah, tapi kalau kayak gini-gini ini bibit terorisme, bibit radikalisme itu bisa saja ada di isi kepalanya ini. Dan mungkin bukan cuma satu orang aja, bakalan ada lagi yang lain itu. Gitu loh. Ya, sekarang ini Opung Parabellak sedang bersimpati. Ya, kalau kemarin video kemarin memang ketawa-ketawa, sekarang enggak ada ketawa-ketawa untuk hal seperti ini, bukan untuk diketawa-ketawa ini. Gitu loh. Ya, apalagi aku seorang bapak yang punya anak perempuan, nggak bisa kubayangkan bagaimana orang tua si perempuan itu yang kau siksa, yang kau keroyok itu, terima telepon bahwa anaknya kena keroyok, kena sabetan benda tajam. Nggak bisa kubayangkan bagaimana perasaannya. Kau punya anak enggak? Punya anak perempuan enggak? Kalau memang nggak punya anak perempuan, memang ya udah, memang nggak ada, kepalamu nggak ada, hatimu nggak ada. Dan juga untuk orang-orang yang terprovokasi, maaf, kemana isi kepala kalian? Mau kalian diprovokasi kayak gitu kalian? Orang kota kok seperti itu? Kita ini negara hukum. Kita ini negara punya undang-undang. Kebebasan beribadah itu diakui dan juga dilindungi oleh undang-undang. Harus ngerti kalian, harus paham kalian. Ya, jangan sedikit-dikit kalian peralat kata-kata mayoritas, minoritas, mayoritas, minoritas, mayoritas, minoritas. Gitu loh. Ya, dan juga untuk saudara-saudaraku, untuk yang saudara-saudaraku yang ada di NTT, ya, yang di NTT, orang Maluku, orang Ambon, termasuk juga orang Batak yang mungkin berdomisili di daerah Tangerang sekitarnya, jangan terpancing emosi. Ya, jangan terpancing emosi, jangan terpancing untuk berbuat anarkis. Tahan emosi, tahu. Kalau orang-orang tipe kayak kita ini memang wow, jangankan kita 100 lawan 100, 1 lawan 100 pun siap. Tapi bukan ke situ larinya. Ya, kita ini, aku tahu orang-orang NTT, orang-orang timur semua itu orang-orang bermartabat, orang punya harga diri. Ya, makanya pantang diganggu selama tidak mengganggu. Itu prinsipnya memang. Ya, tapi gimana pun ceritanya, kami akan tetap serahkan sama, kita percayakan ke kawan-kawan sama pihak kepolisian. Ya, supaya apa? Supaya ini diproses. Karena apa? Supaya jangan ada lagi tindakan-tindakan seperti ini terulang lagi. Contohnya, misalnya di daerah kami Sumatera Utara, di kampung, contohnya di Purusea. Ya, kalau misalnya ada ya umat Muslim diganggu oleh mayoritas, ya orang Kristen di sana, proses juga, masukkan ke penjara, nggak peduli. Jadi nggak ada masalah mayoritas minoritas di sini. Kita sama rata kita, sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama anaknya Ibu Pertiwi. Hal-hal kayak gini nggak boleh terjadi, jangan sampai terjadi lagi. Ya, itu kemarin itu Maun Hercules itu sudah angkat bicara itu. Ya, saya sendiri beragama Muslim, beliau itu mualaf. Ya, beliau katakan apa? Ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ya, hati-hati kau, hati-hati. Ya, kita nggak mau membawakan pribadi ke pribadi. Kalau pribadi ke pribadi, habis kau, Diding, habis. Tapi ini kan kita ini negara hukum, makanya kami serahkan semuanya itu ke aparat penegak hukum. Gitu loh. Sekarang ini menjadi pelajaran ini juga untuk kepala-kepala daerah, ya, untuk kepala daerah, untuk kepala pemerintahan, ya, mulai dari yang paling atas sampai paling bawah. Tolong dulu kalian kalau memilih calon pemimpin, baik itu RT, RW, kepala desa, pastikan dulu bukan orang yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal. Kalau kayak gini aku yakin nih, ini pasti terafiliasi. Ya, yakin aja. Nggak bicara tentang keyakinan kan, aku nggak bilang dia terafiliasi, enggak, sepertinya gitu loh. Karena apa? Bibit-bibit radikalisme itu udah kelihatan gitu. Kalaupun ada masalah, terganggu kalian contohnya, kan bisa dibicarakan baik-baik. Nggak perlu senjata tajam berbicara, nggak perlu. Bagus-bagus, selesaikan dulu. Biarkan dulu mereka selesaikan doanya dulu. Gitu loh. Kan mas, ini kan doa, bukannya ibadah seperti biasa hari Minggu yang dilakukan pada umumnya di gereja kan. Itu loh. Ya, jadi aku yakin
Bukan cuma Opung Parbelak saja yang tidak setuju dengan hal-hal ini. Umat muslim yang dimanapun juga itu tidak akan setuju dengan tindakan anarkis seperti ini. Karena ini sudah tindakan pidana, pengeroyokan, penganiayaan, persekusi. Ya, nggak bisa lepas kau. Nggak bisa lepas. Ya, karena apalagi kau sudah menggunakan senjata tajam. Nggak bisa. Ya nggak kau, ya kelompokmu yang lain gitulah, entah kawan-kawanmu gitu. Dibilang nggak sengaja, nggak mungkin lah nggak sengaja senjata tajam. Nggak dibawa itu rupanya. Bagus-bagus saja lah. Sekali-sekali kau main dulu kau ke Siantar sini kau. Biar kau tengok dulu bagaimana kami bergandengan tangan di sini. Gitu loh. Main dulu kau ke Solo. Biar kau tengok dulu bagaimana bergandengan tangan umat beragama dan suku-suku yang ada di Solo. Main dulu kau ke Surabaya kau. Nampak kali mainmu kurang jauh. Lahir kau di situ kau. Besar di situ, sekolah di situ. Cari makan di situ. Jadi gak terbiasa kau bergaul dengan orang yang agamanya berbeda samamu, orang yang sukunya berbeda samamu. Itu aja sih sebetulnya. Kecil, isi kepalamu itu kecil. Kata dalam tempurung kau. Kaulah dulu khususnya aku bilang sama kau. Karena kau provokatornya satu. Biar tahu ya, aku mau cerita dulu sama kalian. Sidempuan, Padang Sidempuan itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Tapi kemarin kami touring 1 minggu keliling Sumatera Utara. Nyampe lah kami di situ di daerah Padang Sidempuan. Tahu mereka aku itu bukan orang Muslim. Ya, tapi aku beli air termos untuk anakku. Ya, itu biasanya kalau singgah kita di pinggir jalan, di restoran, di rumah makan, itu beli air termos itu kalau nggak 15.000, 20.000. Apalagi tempat-tempat wisata. Ya, begitu ditanya untuk apa ini nak, untuk susu anakku bu. Ya, diisilah penuh itu termos penuh. Ya, begitu mau ku kasih uang apa katanya? Nggak usah nak, bawa aja. Loh kenapa bu? Biarlah Allah yang membalaskannya. Ya, kebaikanku itu pasti ada buahnya di masa yang akan datang. Harus begitu. Gitu loh. Main-main dulu kok ke Sumatera Barat bah. Sumatera Barat itu walaupun mayoritas Muslim, ya, itu bisa dikatakan itu jiwa sosialnya tinggi jiwa sosialnya itu. Kupuji Sumatera Barat, mau mulai daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh, Painan sana, semua daerah itu bagus. Kalau ku bilang, karakternya bagus, karakternya terpuji. 1 minggu kami di sana, 3 kali aku minta air termos, 3 kali, ya, untuk susu anakku karena aku traveling itu biasa bawa anak-anak. 3 kali mereka itu tolak uang dariku. Bayangkan kau, mau nangis aku ini, terharu. Karena apa? Ya, mereka tahu aku bukan Muslim. Mereka tahu aku bukan orang Minang. Gitu loh. Tapi rasa kemanusiaan itu yang berbicara kuat di dalam hati mereka. Kau percuma kau tinggal di kota kau. Padahal kau di sana bukannya bilang apa, dari Senin sampai Sabtu kau masuk sekolah. Ya kan? Masuk sekolahnya kau kan? Agakmu kuat kau bilang. Tapi aku yakin ini orang kayak gini ini nggak orang beragama, ya, karena aku tahu yang namanya orang Muslim, agama Islam itu selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Ini oknum, kalau aku bilang oknum, ya. Saudara-saudaraku yang Islam nggak ada seperti kau, nggak ada, ya. Kalaupun ada seperti ini oknum, makanya aku bilang karena oknum itu proses secara hukum, jangan kasih lepas, Itu dia, ya. Jadi aku makasih juga untuk Bapak Firdaus Wibowo, ya. Bapak Firdaus Wibowo ini memang kalau aku bilang agak nyeleneh ini di media sosial. Tapi kalau untuk saat ini makin kesini aku tengok memang jiwa sosialmu kelihatan, gitu loh. Mantap ya. Jadi karena desakan dari Bapak Firdaus Wibowo ini, ya, itu RT yang namanya si Diding dan juga beberapa kawan-kawan yang merupakan provokator sudah ditangkap. Ya, berita terbaru sudah ditangkap. Ya, sudah ditangkap. Jadi terima kasih ya buat Firdaus Wibowo dan juga buat saudara-saudaraku yang ada di sana. Ya, ingat, jangan kita biarkan bangsa kita terpecah belah. Jangan. Udah capek kita masalah pilpres kemarin, masa masalah kayak gini juga. Gitu loh. Ya, oke lah dulu. Sekian lah dulu dari Opung Parbelak. Jadi Opung Parbelak tidak mau memperuncing masalah, tidak. Tapi untuk hal-hal seperti ini tidak kuizinkan terjadi di bangsaku. Tidak. Ya, diskriminasi terhadap agama Kristen, terhadap agama Islam
terhadap agama Konghucu, terhadap agama Buddha dan juga agama-agama lainnya, tidak aku biarkan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh terjadi itu, tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Ngerti kita sampai di sini kan? Oke. Salam NKRI. NKRI harga mati.